Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Hari ini Umi akan membahas tentang kerajaan terbesar. Di manakah letak kerajaan terbesar itu? Jika anak-anak Umi penasaran, ayo dengarkan cerita Umi. Anak-anak Umi, masih terngiang di telinga Umi ada satu kalimat yang terlontar dari mulut seseorang yang mengatakan begini, Umi, nama Umi kan Raja Ida Asri, berarti Umi kan keturunan raja. Zaman sekarang kan kerajaan sudah tidak ada lagi. Apa yang harus Umi lakukan? Dengan spontan Umi berkata, jangan salah, namanya manusia pasti banyak yang harus dilakukan di muka bumi ini. Ayo, sekarang Umi mengajak anak-anak Umi untuk berpikir. Ada dua hal yang harus difahami oleh setiap manusia. Pertama, manusia itu adalah Abdullah. Apa itu Abdullah? Abdullah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Hamba Allah yang harus tunduk dan patuh atas perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, manusia itu sebagai khalifah fil ardi. Artinya, pemimpin di muka bumi. Bagaimana cara pemimpin memimpin seseorang atau dirinya? Umi teringat seorang ulama yang lahir di Pulau Penyengat pada tahun 1808. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai karya-karya besar. Beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2004 di bidang sastra. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang paling terkenal adalah Gurindam 12. Di Gurindam 12 ini pasal yang keempat berbunyi, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Anak-anak Umi, jika hati itu kerajaan di dalam tubuh, apa peran kerajaan? Peran kerajaan adalah sebagai penyejuk hati rakyat dan pendamai pertikaian para elit politik dalam menjaga negaranya. Siapa elit politiknya bagi hati? Elit politiknya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu terbagi tiga. 1. Hawa nafsu amarah. 2. Hawa nafsu lawamah. 3. Hawa nafsu mutmainnah. Kita bahas elit politik yang pertama, yaitu hawa nafsu amarah. Nafsu amarah ini menyuruh kita berbuat kejahatan dan mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Nafsu ini juga menyuruh kita berbuat hal-hal yang seronok atau kesenangan-kesenangan duniawi, walaupun berakibat buruk di belakang hari. Nafsu ini mencakup ujub, riya, sombong, takabur, iri hati, dengki, senang menyakiti orang lain, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada saudara dan diri sendiri. Elit politik yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini kadang-kadang tunduk pada kebaikan, kadang-kadang melanggar perintah Allah. Nafsu ini kadang-kadang keamarah, kadang-kadang kemutmainnah. Elit politik yang ketiga bagi hati adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini menyuruh kita pada kebaikan, melarang kita berbuat kejahatan, mencegah kita dari kejahatan, lari daripada kejahatan, jinak akan kebaikan, dan lezat merasakan kebaikan tersebut. Agar negeri ini aman, nyaman, sejahtera, sentosa, dibutuhkan seorang pemimpin. Siapa pemimpin bagi batang tubuh manusia? Sebut saja dia raja. Pemimpin bagi batang tubuh manusia adalah otak. Otak sebagai pengendali, otak sebagai pusat, otak sebagai sentral.
Otak atau raja inilah yang mengendalikan tampuk kepemimpinannya dalam menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Jika rajanya dalam memimpin selalu berzikir dan berfikir, insya Allah akan selamatlah bangsa dan negaranya. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah organ tubuh bagian luar dan organ tubuh bagian dalam. Organ tubuh bagian luar terdiri dari mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Organ tubuh bagian dalam adalah jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan jangan lupa juga rakyatnya termasuk sel-sel tubuh dan saraf-saraf pada tubuh. Apa yang diinginkan oleh rakyatnya? Sudah pasti rakyatnya menginginkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang dari seorang pemimpin yang berkarismatik. Jika negerinya sudah aman, nyaman, sejahtera, ditambah elit politiknya mengambil jalan yang redha dan diridai, pemimpinnya arif lagi bijaksana, rakyatnya makmur sentosa, ditambah lagi dengan menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya, tentara-tentaranya, alim ulamanya yang cerdas, yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jika semuanya sudah solid, negeri ini tidak hanya kelihatan megah, tetapi negeri ini akan gemerlapan dari luar dan dari dalam. Jika satu masa jiwa-jiwa yang ada di kerajaan ini dipanggil oleh Rabbul Izzati untuk menghadapnya, jiwa-jiwa yang berada di kerajaan ini akan siap dan merasa senang dan bahagia karena raja di kerajaan ini akan dipanggil oleh Raja yang Maha Agung, yaitu Allah, untuk dipersilakan masuk ke dalam kerajaannya. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Masuklah ke dalam golongan jemaahku, masuklah ke dalam surgaku. Anak-anak Umi, coba anak-anak Umi renungkan, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah? Siapa yang tidak mau masuk dalam kerajaan yang agung dan dipersilakan oleh yang punya kerajaan tersebut, yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Kesimpulan dari pembahasan Umi pada hari ini adalah, jangan pernah sedih atas ucapan orang lain, walaupun ucapan itu sangat menyakitkan. Yang kedua adalah, kerajaan terbesar itu ada pada diri kita sendiri, yaitu hati. Jadi, pimpinlah dirimu untuk menuju ke jalan yang diredai Allah dengan berpegang pada tali Allah. Demikianlah pembahasan Umi pada hari ini. Bagi anak-anak Umi yang mendukung Umi, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like, agar Umi bisa membuat konten-konten yang lebih banyak lagi. Dan bagi anak-anak Umi dan siapapun yang menonton channel YouTube ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.